Oke. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan secara langsung saja, on mic, karena saya lumayan ribet untuk ngecek Teams-nya ya. Oke, we will start tahun 2023. Oke, kita mulai saja. Di sini terkait tata nama UPAP ya. Sebenarnya harusnya kalian udah jago terkait tata nama, karena kalian udah di KUD 2 ya. Tuh, ini kalian kan KUD 1 harusnya udah tamat. Oke, sorry. Untuk tata nama sendiri, seperti biasa kalian cari bus fungsinya, ya. Kemudian kalian tentukan mana karbon yang paling panjang, gitu ya, yang melewati bus fungsi tersebut. Itu. Nah ini kita nomori 1. Sebentar. Ini belum connect. Oh iya belum. Sorry. Nah, Oke, ini dapat nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ya. Sorry, kayaknya tadi pagi aku salah deh. Ya, kalau ada yang notice ya. Jadi ini heksan, gitu ya. Karena gugus fungsinya adalah alkohol, maka nanti heksanol namanya adalah di sini ada cabang etil ya. Berarti itu di nomor 3 etil 2 heksanol gitu. Atau kalian bisa posisikan nomor 2 ini di antara alkohol gitu ya. Jadinya nanti adalah 3 etil heksan 2 ol gitu. Bebas kalau kalian mau pakai yang atas atau yang bawah boleh, nggak ada limitasi di situ. Oke, bentar. Bentar. Tipologi. Wih. Oke, itu untuk nomor 1A. Terus kita lanjut ya. Untuk yang B, di sini ada fenil. Belum B gitu sih caranya. Caranya masih sama, kalian tentukan gugus fungsinya. Di sini ada gugus fungsi CHO. CHO itu berarti dia itu adalah suatu aldehid ya. Aldehyde, LD, dan kebanyakan. Aldehyde. Oke. Nah, karena dia itu di luar sistem aromatik gitu ya. Nanti kalau kalian cek juga berdasarkan prioritas gugus fungsi, kalian bisa cari di Google. Nanti ada prioritas gugus fungsi ya. Kalian kalau cek di YouTubeku juga mungkin ada membahas terkait itu. Intinya kalau setelah kalian cek nantinya aldehid itu memiliki prioritas yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan alkena. Sehingga nanti benzen atau aromatik ini dia itu akan berubah menjadi cabang gitu. Sehingga namanya adalah ini nanti dapat nomor 1, ini dapat nomor 2, ini dapat nomor 3. Itu adalah 3 penil propanal gitu. Oke. Itu untuk yang B gitu ya.
Kita lanjut yang C. Di sini ada sistem siklik dan ya seperti sebelumnya juga kita akan cari dulu gugus fungsinya yang mana yang prioritas. Di sini ada keton dan alkena. Maka yang lebih prioritas adalah yang oksigen ya atau yang keton. Maka nanti nomor satunya di sini. Kemudian karena ini siklik kita harus muter ya dia itu ke kiri atau ke kanan, maka cara menentukannya adalah dengan cabang yang paling dekat atau gugus fungsi prioritas yang lebih dekat. Maka ini ke sebelah kanan 2, 3 gitu ya. Maka nanti kita peroleh namanya adalah oh iya nanti seperti sorry 3 siklo kok 3 siklo 3 metil 3 metil siklopentanol ini 3 enon gitu. Oke, artinya dia itu nanti ada alkena di nomor 3 dan dia itu adalah suatu keton. Gitu. Oke. Untuk yang C heksa ya, sorry, maaf. Ngawur. Maaf ya. Lagi lumayan error. Heksa. Sorry. Heksanon, heksaenon, heksan atau heksana juga bebas. Heksan ya sama sih. Oke. Terus yang D ini nanti kalian cari yang dia itu mendapat gugus fungsi, maka nanti dia dapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti dia itu adalah oktanoat ya. Ada cabang etil dan metil, dan propil. Berarti ini adalah 2 propil ya. Etil dulu berarti. 3 etil, 2 propil, oktanoat. Ini asam. Berarti kita kasih asam di depan. Itu. Oke. Nah. Sebentar. Kita coba cek. Aku agak sedikit sih. Salah. Oke. Nah. Kalau kalian mau cek, kalian bisa gunakan aplikasi ya. Ada lumayan banyak. Ada ChapDraw itu nanti bisa di laptop kalian. Bisa juga menggunakan KingDraw kalau kalian mau pakai HP. Terus, oke. Lebih baiknya ya ternyata aku setelah mengecek ini nanti kalian kasih posisi juga untuk yang ketonnya. Jadi nanti ini dapat 1 ton gitu. Itu lebih bagus gitu. Oke. On ya karena bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Oke. Kita mungkin untuk nomor 1 masih gampang ya. Poinnya 2,5. Mungkin ini sih. Kalau kalian mau agak latihan ya, coba kalian kerjakan untuk yang A, B, C, D ini bagaimana cara sintesisnya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri di sini kan yang A itu untuk sintesis alkohol ya. Dan kita tahu di situ tipe alkoholnya adalah alkohol yang sekunder gitu. Alkohol sekunder itu kita bisa peroleh dari suatu reaksi Grignard gitu. Reaksi Grignard pada suatu aldehyde gitu.
sedangkan nanti kalau kita peroleh dia itu adalah alkohol tersier, maka nanti kita peroleh dia itu dari suatu Grignard juga, tapi dia itu dari suatu keton. Gitu. Oke. Contohnya bagaimana? Kita coba kerjakan yang A ya. Itu kita gambarkan secara garis gitu ya. Nanti diperoleh 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ini nanti ada alkohol. Di nomor 3 ada cabang. Gitu. Nah, di sini kalian bebas mau motong sebelah kiri atau kanan gitu ya. Jadi nanti tugas kalian adalah menambahkan suatu reagen Grignard gitu ya. Reagen Grignard boleh sebelah kiri atau sebelah kanan. Aku lebih menyarankan kalian bebas sih, sebenarnya nggak terlalu terikat. Ya, anggaplah ini A, ini B gitu ya. Kalau A itu nanti diperoleh reagennya adalah MgBr gitu ya, ditambahkan dengan suatu aldehyde seperti ini. Oke. Sementara itu kalau kalian gunakan yang B, kalian peroleh Grignard-nya adalah yaitu yang sebelah kanan gitu ya. Bahkan MgBr gitu. Kalian nanti bisa sederhanakan lagi karena Grignard itu kan sebenarnya dari alkyl halide. Tuh. Cuma kalau mau sampai sini sebenarnya juga cukup sih. Ya, bebas terserah kalian. Gitu ya, cuma ya saranku aja kalau kalian memang tahu ya tulis aja gitu. Siapa tuh dapat poin misal nanti memang ditanyakan reaksi gitu ya. Oke, kita lanjut yang B. Misal kita disuruh mensintesis ini, kita gambarkan dulu ya. Yang B itu adalah aldehyde. Berarti kita nanti fokus bagaimana cara mensintesis aldehyde. 1, 2, 3. Salah kurang. Kurang. Oke. Nah, jadi kalian fokus bagaimana cara mensintesis aldehyde, maka nanti kalian akan peroleh ya. Aldehyde itu bisa diperoleh dari reduksi, bisa diperoleh dari oksidasi gitu. Oke, kalau kalian mau pilih jalur reduksi, berarti kalian nanti peroleh ini adalah dari suatu apa namanya ester gitu. Oke, misal metil ester gitu lah. Oke, jadi kalian nanti dapat dari ester. Reduksinya pakai apa? Spesifiknya nanti aku lebih menyarankan kalian menggunakan Dibal A. Oke, itu nanti akan spesifik ke aldehyde ya. Gitu. Nah, dari sini baru kalian tarik lagi dia itu dapat dari mana gitu ya. Kalau kalian masih ingat, ester itu dapat dari asam karboksilat ya. Jadi ini nanti dikonversi jadi asam karboksilat. Oke, nah baru dari sini kalian nanti dapat lagi asam karboksilat itu kalian bisa peroleh dari suatu nitril, ya. Ini sorry, benar, CN gitu ya. Oke, nah nanti kalian bisa peroleh lagi ya. Nitril itu kalian bisa peroleh dari apa namanya alkyl halida ya. Jadi nanti ini kalian peroleh ini adalah BR gitu. Oke. Kemudian nanti kalian bisa peroleh lagi alkyl halida ini dapat dari suatu stirena.
gitu. Nah, stirena tuh udah lumayan banyak gitu di dalam lab, bahkan kalian juga pakai sehari-hari. Ini adalah pembentuk styrofoam ya. Oke, untuk reaksinya sendiri ini reagen yang diperlukan ya. Ini reaksi balik ya. Jadi agar memperoleh reagen awalnya gitu. Kalau lebih tepatnya sih kalian nanti pakai panah yang dua seperti ini. Cuma aku nggak ke situ ya. Mungkin lebih ke reagennya aja, ke reaksi baliknya gimana gitu. Misal kalian mau bikin BR seperti itu, nanti kalian gunakan BR ya. BR H2O2 gitu. Atau menggunakan sinar UV, itu nanti akan masuk BR pada posisi ujung. Kemudian nanti untuk ini kalian tambahkan NaCN ya, agar nanti terjadi reaksi substitusi. Ini mungkin biar sama ya, aku gambarkan, tuliskan dengan pulpen biru. Ini nanti dengan di balha ya. Ya konsisten aja sih. Oke, nanti dari nitril ini kalian bisa hidrolisis hingga kalian peroleh asam karboksilat. Dari asam karboksilat kalian bisa tambahkan metanol dengan asam sehingga terjadi esterifikasi, dan nanti dari esterifikasi kalian reduksi. Itu kalau kalian mau jalur reduksi. Kalau kalian mau jalur oksidasi bisa lagi. Kalian gunakan adalah alkohol ya. Biar sama adalah. Oke, ini pakai oksidasi. Berarti nanti kalian dapat dari suatu alkohol. 1, 2, 3 OH. Oke. Berarti nanti kalian alkohol, kalian juga harus spesifik, yaitu alkoholnya harus primer yang pertama, dan dia itu tidak boleh oksidatornya adalah tidak boleh yang kuat ya. Maka nanti kalian gunakan dia itu adalah iridium klorokromat kalau selama, atau kalian singkatnya PCC, atau pakai Swarn. Itu biasanya kalau Swarn kalau nggak salah pakai DMSO gitu, lupa. Kalian bisa cari di Google ya. Keywordnya simple, just alcohol into aldehyde, itu lumayan banyak nanti. Then you got the reagent itu ya. Kalian bisa pakai PCC, kalian bisa pakai Swarn, bisa pakai DMP itu. Yep, kalian bisa pakai itu ya. DMP itu Desmartin per iodan. Nanti kalian bisa cari ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut dulu. Ini kalau kalian dapat dari alkohol, berarti kalian harus bisa peroleh ini dari suatu alkena. Ya. Seperti ini. 1, 2, 3 ya. Oke, dapat dari alkena. Terus cukup sih sebenarnya. Kalau kalian mau lagi bisa dari benzena ya. Oke, ditambah ini mungkin kalau kalian nggak mau ribet CL. Oke, sekarang reagennya gimana? Ini nanti gunakan AlCl3 gitu ya. Terus untuk yang sebelah sini nanti kalian gunakan sama ya, KBr H2O2. Nanti dapat alkoholnya tinggal dioksidasi. Secara sekilas yang bawah lebih simpel, so bebas saja kalau kalian mau pakai yang mana. Oke, walaupun ada kemungkinan rearrangement sih yang bawah, cuma harusnya kalian masih dibolehin kalau di cuma KOD2 ya. Tuh.
Kita lanjut yang C. Oke. Yang C di sini kita punya siklik ya. Biasanya sistem siklik itu jarang diganggu, jadi ya kalian cukup bikin fragmen ini aja, maka nanti ini kalian dapat dari alkena itu dapat dari eliminasi alkohol ya, maka nanti kalian bisa menambahkan alkohol di situ. Kata kunci penambahan alkoholnya adalah kalian menambahkan yang lebih sterik ya. Jadi nanti di sini ada OH itu. Nah, ini simple, kalian bisa nanti lakukan pemotongan pada apa namanya? Metilnya, sehingga nanti kalian bisa melakukan Grignard gitu. Hingga nanti kalian peroleh atau enggak kalau kalian mau lumayan spesifik, enggak juga sih sebenarnya. Ya anggaplah kalian bisa spesifik lah ya. Nanti dapat ini, dapat ME MGBR. Dan mungkin kalian bisa kasih catatan ini nanti bakal satu ekuivalen gitu. Itu untuk menandakan bahwa ini cuma masuk satu kali gitu ya. Oke, atau kalian mungkin nanti bisa menggunakan yang relatif lebih lemah, contohnya adalah Gilman. Itu ya, Gilman itu nanti bisa menggunakan Me2 CuLi. Itu. Ini adalah Gilman. Nanti kemungkinan besar dia itu masuknya satu kali. Oke, ini tinggal direaksikan aja. Terus nanti tahap kedua kalian tambahkan air ya. Untuk Grignard. Nah, karena Grignard itu perlu di boil up ya. And then we have ini kita nanti eliminasi ya dengan H2SO4 180 derajat Celcius. Atau kalian bisa tulis ini sebagai segitiga, atau kalian mau tulis di sini heat, sama aja. Kita lanjut mungkin untuk yang D. Oke. Tolong kalau misalnya ada yang bingung tanya aja langsung karena ini lumayan speed run. Oke. Untuk yang D aku nggak terlalu fokus ke alkananya ya, sintesis alkana itu terlalu random, jadi kita fokus ke gugus fungsinya aja. Oke, situ ada gugus fungsi asam karboksilat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mungkin kita bikin asam perusahaan dulu aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini terus di nomor 4. Gimana kan? Kok 3 ini? Kok ini 3 etil ya? Ngawur. Ini 4. Sorry. Komen. Maaf. Ngantuk cuy. 4 etil ya. Sorry. Pantas ada yang. Kita fokus ke gugus fungsinya aja. Oke. Ini nanti kalian bisa peroleh dari nitril. Cuma kalau nitril kan udah aku kasih tahu di atas ya. Maka aku coba gunakan reagen yang lain, yaitu dengan Grignard karboksilasi. Maka nanti ini kita akan memperoleh fragmennya. Dia itu adalah suatu alkil halida gitu. Oke. Nah, ini nanti untuk reagen baliknya ya ke atasnya, itu nanti kalian first kalian reaksikan dulu dengan magnesium Fe2O. Oke. Yang kedua, kalian reaksikan dengan karbon dioksida. Yang ketiga, kalian reaksikan dengan K3O+. So, itu nanti bakal jadi yang atas. Nah, seperti yang pada tutor pertama ya, aku menyarankan kalian menggunakan Grignard karboksilasi ini hanya jika tidak ada
gugus asam lain. Contohnya OH ya, paling umum ya. Oke. Contohnya gimana gugus asam lain itu? Misal di sini ada alkohol, gitu. Oke, itu nanti reaksinya nggak berjalan ya. Tuh. Lanjut, kita nomor 2. Ini adalah tata nama ether, gitu ya, dan cara pembuatannya. Oke, dari struktur ke nama ke struktur ya. Oke, di sini ada termometer, maka kita tinggal saja ini ada alil, ini isopropil, dipisahkan dengan O gitu ya. Alil itu adalah alkena seperti ini, dia ada oksigennya, terus ini isopropil ya. Oke, itu adalah isopropil. Untuk yang struktur senyawaan, reaksi pembuatan ether itu biasanya sangat ribet, jadi cukup kalian gunakan ether Williamson aja. Nah, ether Williamson itu adalah reaksi pembentukan ether dari alkohol dan alkyl halida. Oke, untuk struktur yang B dulu ya, mungkin kita punya bensil terbutil ether. Bensil itu adalah benzena, yang dia itu ada CH2-nya, ya, atau kalian mau skip itunya juga boleh. Intinya ini nanti bakal ada O, kemudian ada terbutil. Oke. Oke, mungkin PR-nya adalah bagaimana sih cara menentukan yang mana jadi alkohol, yang mana jadi alkyl halida. Sebenarnya bebas, kalian mau achieve pakai yang mana, karena relatif sama. Cuma mungkin aku lebih menyarankan bebas ini. Nah ya, untuk yang senyawa pertama, ini aku mau potong gitu dari sini. Sehingga nanti aku reaksinya adalah OH ditambah ini ya, logam natrium. Yang kedua, aku reaksikan dengan alkyl halida yang ini. Ya. Bisa mau CL bebas, atau mau apa bebas ya. Itu untuk yang pertama, ini nanti jadi produk. Oke. Kemudian yang sampingnya ini juga bebas, cuma mungkin aku lebih suka ini nanti yang sebelah sini. Mungkin bagi yang pernah mendengar tutorku, kadang aku berganti-ganti jawaban, jadi ya bebas saja. Sebenarnya ini nggak terlalu ada limit sih, cuma kalau aku mungkin lebih suka yang ini. Untuk yang sekarang, kita jadi nanti peroleh alkoholnya adalah yang terbutil ya. Atau kalau itu mau jadi alkyl juga boleh. Fermentasi ini tinggal direaksikan dengan logam natrium atau natrium hidrida bebas. Nomor 2-nya adalah dengan si benzil bromida. Oke, itu nanti bakal jadi produk. Nomor 2 harusnya aman. Dan melihat kalian pun nggak ada respon ya. Kak, mau nanya. Nah gitu dong. Kalau yang nomor 2 itu berarti kalau reaksi Williamson itu pasti direaksiin sama Na. Iya, natrium. Bisa pakai litium, juga magnesium. Cuma kita tuh lumayan pikir mahal-mahalan harga ya. Dan ribetnya ngatur litium itu kayaknya lebih berbeda. Magnesium itu kurang valuratif. Jadi yang paling amannya adalah natrium. Terus nulisnya Na atau NaH itu bebas. Bebas, seharusnya masih sama. Tapi aku lebih menyarankan logam natrium langsung ya. Oke, makasih Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum ku lewati dan tidak pernah ku sentuh lagi.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maybe we will next to the next question. Lanjut nomor 3 ya. Tuliskan bersama reaksi dan mekanisme reaksi dalam tahap untuk sintesis dua senyawa berikut melalui Grignard dan reaksi reduksi. Oke. Untuk yang A, aku lebih menyarankan kalian memotongnya di sebelah sini ya, sehingga nanti kalian nanti akan memperoleh anggaplah step yang lebih simpel gitulah. Walaupun kalau kalian mau belajar step yang pemotongan metil juga boleh sih. Intinya nanti kalian dapat bagian ini ya, ditambahkan suatu keton ya, sorry. Itu untuk yang A, kita pengen tahu dulu fragmennya ya. Kemudian yang B, ini kan mintanya dari reduksi, berarti kita harus mereduksi sesuatu. Nah, reduksi itu untuk senyawa itu aku lebih sukanya yang menjaga alkena. Maka nanti ini aku gunakan tadi apa? Alkena. Ini, maka ini nanti akan aku ubah ke keton paling gampangnya ya. Aldehid, sorry, maaf. Ya, bagus ke sini aja deh. Itu. Oke. Nah, untuk mekanismenya gimana? Mekanisme Grignard lumayan simpel ya. Yang penting kalian bisa menentukan mana nukleofil, mana elektrofil. Ya, kalian harus paham menggunakan konsep elektronegativitas dan momen dipol gitu ya, terutama. Seperti yang kalian tahu, di sini nanti ada magnesium bromida. Magnesium itu nanti akan bersifat sebagai logam. Logam itu selalu positif. Kalau itu selalu positif, maka yang terikat pada dirinya adalah yang negatif. Maka nanti ini bertindak sebagai negatif, maka ini bertindak sebagai nukleofil. Maka ini nanti akan menyerang suatu karbonil. Karena karbonil adalah suatu elektrofil. Oke. Setelah itu nanti akan terbentuk ikatan karbonnya 5. Maka nanti tidak stabil sehingga nanti perlu suatu pemindahan ikatan rangka. Oke, sehingga nanti dari mekanisme pertama tersebut kita memperoleh suatu negatif ya. Oke, kalau kalian mau melengkapi di sini juga boleh ya. Oke, ini namanya adalah intermediate tetrahedral gitu ya. Oke, jadi nanti kalau dia itu intermediate kalian kasih tanda siku. Oke, intermediate tetrahedral itu kalau nggak ada living group dia itu bakal kayak gitu terus. Living group ya. Living group, maka nanti ini stay kayak tetap itulah, nggak ada perubahan. Oke, maka nanti ini bakal seperti itu dan kita tinggal kasih suatu asam untuk work up reaksi Grignard-nya. Ini nanti bakal menyerang asam, kita peroleh si produk. Ya. Mekanismenya simple. Aku lebih menyarankan kalian menggambarkan struktur produknya ya. Cuma aku pengen cepat aja. Oke, untuk yang reduksi gimana? Di sini nanti aku bakal pakai NaBH4 karena ini nanti akan selektif terhadap karbonil dibandingkan alkena. Kalau kalian mau selektif terhadap alkena, kalian gunakan
H2 ya. Ini PTC atau PDC bebas. Intinya kalau kalian mau tulis katalis kayak gini juga boleh. Ini nanti akan selektif pada alkena. Kalau yang NaBH4 selektif terhadap karbonil. Itu ya. Kalau kalian gunakan LiAlH4, ini nanti bakal ke semuanya yang ada di situ. Don't know apa yang bakal terjadi. Ya sebenarnya reduksi sih. Oke, kita bakal pakai yang biru ya. Berarti nanti ini kita punya suatu aldehyde ya. Kita punya NaBH4. NaBH4 itu adalah boron yang dia itu mengikat 4 hidrogen. Dan di sini nanti bermuatan negatif ya. Sini nanti bakal bermuatan Oke, ini nanti ikatannya bakal menyerang ke sini. Ini nanti bakal naik. Nanti dihasilkan alkena. Oh, nanti hidrogennya ada 2. Oke. Dan ini nanti bakal kita warm up juga ya. Jadi nanti ini kita gunakan air atau H+ juga boleh. Ini nanti bakal kita H+ jadi Oke. Itu untuk yang nomor 3 maybe. Pak. Hmm? Sebenarnya cara tahu senyawa awalnya gitu gimana sih, Kak? Hafalan. Keterbiasaan ya, jadi habit ya mungkin ya. Semua mungkin kalau aku bisa ngasih saran adalah kalian tinggal ini ya, cari di Google berdasarkan gugus fungsi. Nah, kalau untuk KUD2 itu biasanya adalah cara bikin keton, aldehyde, terus asam karboksilat, terus ester, terus nitril, terus alkohol, ether, terus apa lagi? Amina itu cukup penting juga. Terus nanti ada imina. Imina itu seperti ini. Oke. Ini nanti juga bisa cabang sih. Atau hidrogen juga bisa. Bebas. Oke. Nanti ada juga enamina. Kalau kalian mau lebih kompleks lagi. Ini 2 kali. Oke. Itu adalah enamina. Terus apa lagi? Alkena ya jelas ya. Alkena. Alkuna. Kalau kalian mau. Jadi kalian cari bagaimana cara mensintesis semua itu, ya. Karena mungkin aku udah terlalu lama bermain dengan ini, jadi ya mungkin udah kayak ya nebak-nebak aja bakal dapat dari apa. Ya karena mungkin udah semester 8 ya. Ya mau gimana lagi. Saranku ya kalian harus cari sendiri bagaimana cara mensintesis ini. Itu ya. Oke. Jadi cari tahu diri. Kalau mungkin aku bisa ngasih saran juga, kalian cari di Solomon. Itu nanti ada sumarinya.
summary. Di tiap babnya itu nanti ada reaction gitu. Kalian bisa ya cari buku ya. Kalian kalau mau agak licik sih pakai LibGen. Ini adalah situs bajak buku internasional. Oke, cari aja Solomon. Solomon itu penulis bukunya. Lengkapnya adalah Solomon Organic Chemistry gitu lah. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Jujur memang ini lebih ke pengalaman dan mungkin kalian memperhatikan di kelas juga. Oke, nggak ada ya? Saya mau nanya, Hah? itu yang B kan pakai hidrogenasi. Nah, itu cara tahu kapan pakai hidrogenasi itu gimana ya? Ketika dia itu pengen mereduksi alkena. Kamu lebih suka alkena dibandingkan yang lain. Kamu ingin menghilangkan alkena dibandingkan karbonil. Itu? Oke, Kak. Makasih. Iya. Okay. There is any question? Tapi biasanya kalau yang udah disebutkan reaksi di sini udah lumayan mewakili semuanya ya. Jadi kalian kalau mau memperdalam lagi ya monggo bisa dieksplor. Cuma kalau kalian mau berharap dengan nilai aman aja, ya kalian cukup pahami aja reaksi-reaksi yang sering keluar di sini gitu. Karena biasanya nggak keluar nggak jauh-jauh di situ. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum aku lanjut? Oke, aman ya? Oke, jika aman kita lanjut. Ingat ya, yang belajar kalian diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak paham, bilang ini tergantung kalian masing-masing. Oke, saya cuma fasilitator ya. Yang pertama, tuliskan presentasi dan mekanisme. Ini ya, 2 metil 3 heksanol. Berarti ini buat dapat heksanolnya di nomor 3 sama di nomor 2 dari butana nitril ya. Oh ya, kalian nanti jangan sampai salah ya. Ini panahnya yang benar itu nanti kayak gini. Kalau kalian mau ngasih reaksi gitu ya. Itu cuma siapa tahu nanti kalian tiba-tiba asal nyalin doang gitu ya. Oke. Jadi ini cuma dia tuh pengen tahu dari reaksi apa gitu ya. Bukan itu adalah reaksinya ke bawah gitu. Oke, reaksinya tetap ke atas. Kita cuma pengen ngasih tahu aja. Ini di butan nitril nanti ini karbon keempat itu dari nitrilnya juga ya. Jadi ini dapat nomor 1. Oke. Saranku untuk seperti ini ya, kan dia tuh udah dikasih tahu reaktannya. Kalian cari bagian yang mirip. Jadi nanti ini kan dapat 4 nih. Berarti ini kita coba cari yang mirip adalah ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Oke. Selain yang mirip itu biasanya ditambahkan. Maka ini biasanya ditambahkan. Maka nanti kalian akan mengubah ini menjadi suatu reagen yang mirip gitu ya. Nah ini kan masih nitril. Kalian ubah aja jadi ada karbonil-karbonilnya. Caranya paling gampang adalah kalian hidrolisis. Gitu ya. Ini CN, kalian melakukan hidrolisis. Maka nanti jadi asam karboksilat.
di sini kalian reaksikan esterifikasi ya, metanol A plus. Oke. Kemudian kalian reduksi karena ini pengen bikin sekunder ya, berarti kalian harus bikin dari aldehid, maka nanti ini setelah itu jadi ester, kalian gunakan reduksi kayak tadi, kalian gunakan diol A. Oke, maka nanti ini bakal jadi aldehyde. Dari aldehyde baru kalian gunakan Grignard, ini nanti bakal menjadi produk gitu ya. Grignard itu kalian gunakan nih MG ya. Oke, terus kalian nanti tambahkan SAP. Sudah. Aman ya? Mana guys? Logikanya dapat? Untuk reaksinya dulu. Dapat. Apakah logikanya dapat? Oke, aku asumsikan dapat ya. Coba Jujur kalau masih kalian ngambang. gimana? Masih apa? Ngambang. Sebenarnya tuh kayak takut ini loh Kak, kayak pas dapet soal baru tuh kayak nggak bisa ngerjain gitu, tiba-tiba ngeblank. Mindset kalian aja sih untuk kayak soal itu didesain untuk bisa dikerjakan. Terutama ini masih matkul dasar ya. Dan ya selama kalian berpikir itu bisa dan kalian nggak panik ya. Kuncinya adalah lihat buku fungsinya aja dulu. Ingat semua yang ada di pikiran kalian, bagaimana cara membuat buku fungsi tersebut. Ya kayak tadi juga kasih tips ya, itu cari bagian yang mirip dijaga, yang beda ditambahkan, dan kalau bisa nanti dirubah ke fungsi yang mirip tersebut gitu. Oke. Biasanya soalnya nggak terlalu berubah jauh, jadi ya berdoa saja lah ya. Walaupun nomor 2024 kemarin agak anomali ya. Ya tapi masih banyak lah yang sama dari jenis reaksinya. Kalau senyawanya memang berbeda. Oke. Setelah itu kita coba mekanisme ya. Untuk mekanisme Grignard aku skip ya. Kalian tadi udah dapat caranya, tinggal dimasukin aja. Kita mungkin fokus ke hidrolisis mungkin dan esterifikasi serta dibal gitu ya. Kalian anggaplah punya nitril nih. Aku pakai sederhana aja, pakai etana nitril. Nanti ini sama ya, kalian punya H3 plus, OH2 positif. Oke, nitril itu kalian bisa expand nantinya jadi rangkap 3. Ini nanti ada PEB di sini. Oke, masalah PEB-nya 1. Ini nanti bakal menyerang ke hidrogen ya, karena ini nukleofil. Ini nanti dikasih sehingga nanti akan terbentuk CNH positif. Oke, min H2O. Oke, kemudian nanti ini akan terjadi transfer muatan sehingga nanti diperoleh C rangkap 2 N A ya. Terus ini nanti positif pindah ke karbon. Nah, setelah dia pindah ke karbon, nanti hidrogen yang tadi H2O yang tadi lepas menyerang kembali. So, masuk, nanti akan diperoleh C 2 N A tingkat O A positif.
Oke, nanti akan ada transfer proton gitu ya. Cara gampangnya adalah nanti ini nitrogen yang situ. Ini nanti bakal dikasih ke sini gitu ya. Dan nantinya ini bakal pindah ke sini. Oke. Yep, bakal seperti itu. Sehingga nanti kalian peroleh produknya adalah C A nanti ini nitrogen mengikat H2 ya. Oke, di sini PB-nya juga dan di sini nanti positif. Oke. Kemudian nanti akan ada lagi H2O lagi ya, yang kedua. Kenapa? Karena itu kan hidrolisis jadinya adalah asam karboksilat. Asam karboksilat itu oksigennya 2 ya. Ini kan baru 1, maka nanti ini perlu penambahan lagi. Nanti diperoleh ini NH2, ini OH, positifnya pindah ke sini. Oke, ini nanti diserang oleh nitrogen, dimasuk gitu ya, sehingga nanti diperoleh OH, ini NH3 positif, pindah ke situ positifnya, mendapat OH, dan nantinya ini PEB-nya bakal mengusir ini ke sana, ini ke sini, sehingga nanti diperoleh OH positifnya pindah ke oksigen. Kemudian nanti ini kan nitrogennya lepas ya tadi ya, jadi NH3. Ini nanti bakal menyerang ke sini, ini bakal masuk sehingga diperoleh asam karboksilat. NH4 positif. Oke, ini adalah asam lemah ya. Jadi asam lemah itu enggak terlalu berpengaruh dalam suatu reaksi, jadi kalian bisa mengabaikan itu, sehingga kita fokus ke sini aja. Seperti itu. Itu untuk mekanisme hidrolisis. Kemudian untuk mekanisme esterifikasi ya, mungkin ya. Kalian punya OH, kalian punya asam, kalian punya metanol. Ini nanti dari karbonilnya dulu, karena karbonil itu sifatnya adalah ada nukleofil juga, akan bereaksi menghasilkan protonasi ya. Oke, kemudian nanti di sini baru si metanolnya nyerang. Nanti menaik, hasilnya adalah OH, CH3, positifnya pindah ke sini ya. Oke. Nah, nanti dari sini dia itu akan terjadi transfer proton ya. Di ini nanti bakal diserang. Ini nanti bakal masuk ke sini sehingga diperoleh OH. Ini dapat OH2 positif ya. Ini nanti bakal dapat OCH3. Oke. Kemudian nanti ini PEB di sini bakal turun ya, ini bakal lepas. Gitu. Sehingga nanti dapat diperoleh suatu OH positif, OCH
3. Nah, dari sini nanti ini bakal diambil sama H2O. Ini dikasih. Jadi ini OCH3 ditambah H3 plus ini katalis ya. Gitu. Oke. Itu untuk nomor untuk reaksi esterifikasi. Oke, mungkin yang terakhir terkait Dibal ya. Karena kalau kalian nggak hafal struktur Dibal H, ya udah langsung aja. Dibal H itu intinya adalah kalian punya sel ester ya, CH3. Kalian punya Dibal H. Dibal H itu ini adalah sumber H negatif gitu ya. Anggaplah ini nanti langsung menyerang ke sini gitu ya. Karena negatif itu nukleofil, nanti naik gitu ya. Sehingga nanti kalian peroleh domain O negatif di sini. Ini OCH3, ini mengikat hidrogen. Oke. Nah, ini adalah intermediate tetrahedral ya. Tapi di sini ada living group. Living group. Maka nanti kalau ada living group, yaitu reaksinya adalah ini turun, ini nanti lepas. Gitu. Sehingga nanti produknya adalah OH. Gitu. Ditambah OCH. Ini nih. Oke. Biasanya ini dinetralkan dengan air atau mungkin kalau ada air ya nanti ini bakal ada asam mungkin gitu ya juga bisa. Ini nanti bakal menyerang ke atas. Jadi nanti hasilnya adalah metanol ya. Gitu. Cuma ini kalau kalian nggak mau pedulikan juga nggak apa-apa, nggak terlalu penting sih. Yang penting kalian fokus ke sininya. Gitu. Oke, itu adalah reduksi untuk Grignard. Sekali lagi aku tidak gambarkan ya. Oke, ada pertanyaan? Halo, halo. Kak mau tanya, Hmm. buat yang tadi reaksi pas dikasih katalis itu tuh boleh dijelasin ulang nggak Kak? Kenapa? Ya, yang bawah, ya itu yang nah, Enggak, katalisnya itu apa ya itu Kak? bukan Maaf dipakai tadi. bukan dikasih katalis ya. Ini memang katalis sejak awal. H plus itu adalah katalis. Oke. Jadi ini regenerasi katalis. Ini cuma pembentukan katalis. Jadi katalis itu dipakai dan dihasilkan kembali kan. Berarti di itu adalah si H3O plus atau H plusnya gitu. Bebas kalian menulis H plus atau H3O plus gitu. Artinya dia itu dibikin lagi di produknya gitu. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, aman ya. Kalau belum ada, kita lanjut yang B, gitu ya. Ini bensil bromida menjadi fenil asetat, berarti kita punya fenil asetat. Ini adalah fenil asetat. Kita punya bensil bromida. Kita muat. Oke. Oke. Ini gampang ya. Ini adalah dekarboksilasi tadi ya, menghasilkan asam karboksilat. Jadi ini tinggal diubah aja ke Grignard ya. Kalian reaksikan dengan magnesium Et2O
nanti bakal jadi Grignard. Grignard itu kalian reaksikan dengan CO2, kemudian kalian reaksikan dengan H3O+. Untuk reaksinya sesimpel itu. Atau kalian mau pakai nitril juga boleh, kalau mau nitril reduksi. Mungkin aku sedikit menambahkan saja. Tadi kalau kalian mau pakai karboksilasi, mekanismenya seperti ini. Ini aku singkat aja deh, pH ya, penil. Ini nanti bromida, gitu ya. Ini kan tadi Mg. Biasanya perubahan ini dia tuh nggak terlalu ke mekanisme banget, jadi intinya langsung masukin aja, nggak terlalu ditanya mekanisme di situ sih biasanya. Mekanismenya di sini biasanya, CO2-nya. Oke, CO2 ini nanti negatif ya. Nanti negatif ini nyerang ke karbon, nanti bakal naik gitu. Oke, sehingga nanti produknya adalah pH CO negatif. Oke. Itu. Nah, ini nanti tinggal dikasih asam aja. Jadi produk. Itu. Itu mekanismenya simple. Kita lanjut aja mungkin ya, nomor 5. Ini adalah soal terakhir untuk tahun 2023. Ini juga udah dikasih tahu ya reaksinya, dan ini kayaknya juga udah dibahas sedikit di tahun 2024 mungkin. Intinya adalah ini ya, kalian akan membuat karboksilat di sini. Jadinya nanti ini kalian harus memilih juga ini reagen Grignard atau nitrolisis nitril. Untuk yang atas aku mau pakai Grignard ya. Nanti ini kalian reaksikan 1 dengan magnesium Nt2O, 2 aku reaksikan dengan CO2, 3 aku reaksikan dengan H3O+. Udah, itu pasti jadi produknya. Di sini nggak minta mekanisme, udah tinggal tulis itu aja. Yang B, ini sebelum kalian lakukan karboksilasi gitu ya, kalian tambahkan dulu ininya, penilnya. Ya, caranya apa ya? Dengan Grignard. Gitu. Jadi kalian tambahkan pH MgBr yang pertama, ya nanti akan masuk jadi alkohol. Alkohol kalian ubah jadi alkil halida dulu. Caranya dengan SOCl2, nanti bakal jadi Cl. Cl itu nanti kalian jadiin Grignard pakai Mg Et2O itu ya. Nanti direaksikan dengan apa namanya? CO2 ya. Yang kelima nanti kalian reaksikan dengan asam. Gitu. Ini bisa kalian ganti dengan nitril. Kalian tinggal ganti aja, misal ini nanti yang ketiga dengan NaCN, terus yang keempat kalian gunakan H3O+. Gitu. Oke, that's simple. Sudah selesai. Gitu. Ada pertanyaan? Halo? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut sedikit ya tahun 2025. Secara cepat aja, karena mungkin ini udah dibahas juga di tutor KUD yang lain. Ya. Intinya adalah di sini kalian dikasih tahu adalah adanya intermediate atau zat antara, yaitu sebuah alkohol. Maka nanti kalian harus melewati alkohol dulu. Oke. Nah, kalian pikirkan cara bikin ether. Gitu. Ether diperoleh dari alkohol. Alkohol yang mirip dari bagian ini adalah alkohol yang sebelah
sini. Gitu. Maka nanti kalian bikin itu dari alkohol, yaitu bikin skemanya dulu. Ini jadi alkohol, baru jadi produk. Gitu. Nah, alkohol jadi produk itu kalian gunakan Grignard lagi. Pakai Ether-Williamson ya. Jadi ini reaksikan sama natrium. Yang kedua dengan CH3Br. Oke. Kalau kalian bosan BR ganti Cl. Kalau kalian bosan Cl ganti I. Yang penting jangan diganti F. Oke. Gak reaktif. Nah ini nanti bikin alkohol kalian bisa gunakan oksimerkurasi ya. Satu kalian gunakan HgOAc2. Terus yang kedua kalian reaksikan dengan NaPH4. Gitu. Tambahan sedikit ini kasih air ya. Oke. That's all reagennya yang dibutuhkan. Jadi kalian yang penting adalah dapat alkohol. Itu untuk yang A. Bagaimana cara menghafalkan ya? Mau. Kayak tadi ya, cara bikin alkohol, cara bikin alkena, cara bikin ether, cara bikin itu bisa kalian rangkum dari buku Solomon tadi. Tolong dicari. Aku yakin kalian niat belajar. Jadi kalau kalian niat pasti dapat loh. Itu tinggal di web bacakan tadi ya. Tinggal tulis saja namanya Solomon. Atau dari chemistry gitu lah. Tapi karena yang spesifik ke rangkum, yang ada rangkuman adalah Solomon, kayak Solomon. Oke, untuk yang B, itu nanti kan lewat alkohol juga. Maka nanti kita harus ubah jadi alkohol. Begitu ya. Ini nanti biar ini jadi alkohol. Ya. Oke, ini kan keton ya. Berarti ini bisa langsung. Ini jadi alkohol di sini. Oke. Nah, untuk alkohol jadi keton, ini nanti tinggal dioksidasi aja, bebas, mau pakai KMN4 boleh. Kebetulan ini sekunder ya, jadi nggak terlalu strict di situ. Nah, untuk pembentukan alkohol dari alkil halida, kalian main bebas sih harusnya. Kalian tinggal gunakan basa gitu ya. Basa misal OH min H2O. Oke, itu nanti bakal terbentuk alkohol ya melalui reaksi substitusi nukleofilik. Selesai itu untuk yang B. Terima kasih jika tidak ada pertanyaan. Kita lanjut nomor 2 ya. Nggak ada pertanyaan kan nih? Kak mau tanya Kak. Denger nggak sih? Dengar. Mau tanya itu Kak. Kan itu soal nomor 2 kayaknya. Bukan. Nomor 2 tapi yang tadi yang tahun 2023. Kenapa? Itu kan ada senyawa alil. Maksudnya itu justru itu asing di telingaku. Terus kalau misalkan ada soal yang senyawanya itu asing, maksudnya kita belum pernah dengar itu, terus gimana ya Kak ngatasinya? Ini literally cuma tata nama senyawa sih. Jadi kalau kamu udah asing ya udah hilang. Jadi mungkin tata namanya diperbaiki lagi ya. Biasanya yang keluar ada alil, ada vinil. Vinil itu nanti yang langsung kayak gini di OH.
Jadi bagian yang aku lingkarin warna biru ini adalah vinil. Kalau ini adalah alil. Dia nggak apa-apa. Gitu. Idealnya satu. Oke. Kalau benzil itu yang ini. Kalau penil ya, ini penil. Ada lagi satu yang lumayan kesukaan Pak Sabirin kalau kalian sama Pak Sabirin. Ini ya. Ini artinya dia tuh bisa terikat dengan apa saja. Oke. Ini namanya adalah benzoil. Gitu. Oke. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Halo. Mana ya? Kita lanjut lagi. Di sini nomor 2, Anda dapat menuliskan mekanisme. Ya, sebenarnya secara tidak langsung kalian harus menggambarkan mekanismenya, bukan dapat lagi gitu ya. Oke. Di sini diterangkan bahwa ketika menggunakan asam, yang produk dominan adalah ini. Gitu. Oke, kita gambar dulu. Di sini ya. Nomor 2, 2025. Oh, Bang, tapi kan sekarang udah 2026. Oke. Ini soal prediksi ya. Kemungkinan epoksida nanti bakal keluar kayaknya. Ya kayaknya. Jadi kalian nanti punya epoksida. Kalian punya asam. Ya. Terus tadi ada metoksi ya. CH3. Oh. Nah, ya seperti karbonil, ini nanti bakal bertindak sebagai nukleofil, nanti ini akan menyerang ke sini, gitu ya. Sehingga nanti dia itu akan terbentuk, salah. Oh, positif. Oke. Nah, after that, ya ini bakal bisa mengalami keseimbangan ya, menghasilkan bagian gas ini. Oke, jadi nanti ini bakal masuk ke sana. Oke, ini adalah tersier ya, tersier atau kation, berarti dia itu adalah produk yang stabil. Sehingga kalian nanti untuk metoksi bisa menyerang yang mana aja sih, bebas sih. Tapi aku lebih suka nyerang yang atas. Ya, nanti ini masuk ke sini, ini nanti lanjut ke atas, atau kalian masuk ke sini juga boleh. Tuh, sehingga nanti akan dihasilkan OCH3, ini masih ada hidrogennya. Nah, hidrogen ini nanti akan diambil oleh air. Ini nanti positif ya. Jadilah produk ditambah H3O+. Ini adalah katalis. Jadi yang H+ yang di sini. Nih. Itu. Ini adalah yang produk yang 99%. Kenapa ini dapat terjadi? Karena ini membentuk yang tersier karbokation ya. Ada resonansi ke situ. Sehingga ini relatif cukup stabil untuk lebih banyak terbentuk dibandingkan yang 1%.
Tuh. Oke. Nah, kalau pengen bikin yang 1% gimana? Kalau pengen bikin yang 1%, aku sarankan kalian gunakan mekanisme basah. Yang mana kalian tinggal campurkan aja ether ini dengan natrium metoksida. Sehingga nanti ini reaksinya adalah reaksi substitusi ke sini, ini masuk. Sehingga nanti terbentuk OCH3. Ini nanti jatuh jadi O negatif. Ini kalian tambahkan asam. Jadilah produk yang 1%, tapi nanti bukan 1% lagi kalau kalian tahu pakai metode ini. Bisa nanti di sekitar 80 sampai 90-an. Kalau kalian gunakan natrium ya, kalau kalian gunakan asam pasti jadi 1%. Tuh. Pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jangan udah ya. Kita fokus ke yang lain. Oke. Itu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3 ini tinggal melengkapi aja. Ini kayaknya sama dengan tahun 2024 ya. Ini jadi epoksida. Kalian buat sendiri produknya. Karena ini udah ada di rekaman sebelumnya. Ini menghasilkan alkohol ya. Gitu. Terus ini nanti jadi keton. Terus ini nanti bakal jadi ini nanti bakal jadi aldol. Ya semacam aldol gitu. Nanti ini bakal jadi asetal. Oke. Udah aku sebutkan ya di sebelumnya, jadi tolong dilihat aja. Oke. Lagi-lagi untuk reagennya tolong kalian cari di Solomon, itu harus sudah benar. Oke, untuk nomor 4 asam asetat mendidih pada suhu 118, esternya itu 77. Ini kenapa ya? Kata nitrogen ya. Kata nitrogen. Oke, kata nitrogen pada asam asetat yaitu 13 seperti ini. Ini nanti akan ada dimer dengan asam asetat yang lain.
Sehingga nanti di sini ada ikatan hidrogen, ini ada ikatan hidrogen. Jadi nanti hitungannya ada 2 ikatan hidrogen. Itu maka nanti titik D-nya tinggi. Itu untuk yang A simple, yang B urutan senyawa berikut di himpunan ikan keasaman. Semakin asam dia itu semakin stabil basa konjugat. Basa konjugat stabil. Ya. Oke. Stabilan basa konjugat itu disebabkan oleh resonansi, bisa disebabkan oleh cabangnya ya. Nantinya semakin banyak gugus nitro atau EWG itu makin stabil gitu. Maka nanti di sini ini akan paling asam. Jadi ini dapat nomor 1, ini nanti dapat nomor 2, ini dapat nomor 3. Oke. Kalian bisa hafalin di Google ya. List dari EDG hingga EWG. Tinggal cari aja EDG, EWG. Pasti ketemu kok. Nanti ada listnya dari atas ke bawah. Itu yang paling tinggi sampai ke paling lemah gitu ya, dari EWG dan EDG. Cari aja. Oke. Kemudian kalian untuk yang poin selanjutnya, ini kan asam fenil asetat ya. Fenil asetat ini nanti ada resonansi. Di fenil asetat lebih banyak resonansi. Jadi ini dapat nomor 1, ini dapat nomor 2. Sedangkan di nomor ini, fenil propanoat itu tidak ada resonansi karena itu sudah terlalu jauh ya. Itu nanti fenilnya di sini. Fenil di sini nggak bisa beresonansi dengan ini. Itu. Sedangkan yang di fenil sama fenil asetat itu masih ada resonansi. Jadi ya berarti nanti ini dapat nomor 3. Itu tolong dibuat kata-kata kalian sendiri. Kalian pasti udah jago ya. Yeping di paper. Kita ke soal terakhir, ini juga udah sebenarnya di tahun 2024. Kalian bisa tonton aja yang record kemarin ya. Ini butanoat, ini enggak terlalu jelas kelihatan dari butana gitu ya. Ya udah kasih tahu sih. Ini kan juga simple reaksinya asam karboksilat dari dekarboksilasi atau yang nitrolysis nitril ya. Intinya adalah yang B. Yang B ini harus dari nitril. Itu harus udah. Oke. Ada pertanyaan? Udah selesai sih jujur. Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Ini sedikit tambahan ya terkait stereokimia dari oksida ya. Bisa kalian punya seperti ini. Halo, Bentar. Ya bentar ya. Bentar. Ini S ya. Ini teman-teman S. Kalau kalian tambahkan dengan NaOH, misal ini yang atas ini dalam basa, yang bawah itu dalam basa. Nah asam itu sukanya kan yang lebih sterik ya, maka nanti ini produknya adalah OH. Ini nanti bakal terjadi retensi, ya, retensi oleh asam. Ini nanti Oke. Sedangkan nantinya yang atas itu nanti dia itu bakal berbalik. Sorry. Ini nanti bakal Oke, itu tambahan stereokimia tinggal dihafalkan saja. Kenapa terjadi seperti itu? Karena nanti dia itu dari steriknya ya. Kalau yang asam itu dari strain control. Kalau yang atas itu dari steric control.
Intinya apa? Kalau dia tuh ketika dia tuh basah, dia tuh nanti akan ada hambatan sterik. Jadi dia tuh lumayan susah nyerang dari atas. Kalau strain control itu nanti dari dia itu bulky gitu ya. Jadi dia tuh lebih suka yang rame. Ilustrasi sederhananya mana? Tuh. Ilustrasinya masih belum dapat. Dia itu ada di jurnal, kita coba cari. Review selebriti. Slide. Ini. Ini. Jadi kalau yang basah itu dari efek sterik ya, jadi nanti ini bakal gede di sini. Kalau dia tuh yang asam, dia tuh nanti bakal strain. Ohanya lebih suka yang di sana. Itu. Jadi nyerangnya tetap dari bawah. Dan fokus lagi. Ini untuk secara selektivitasnya nanti saya belajar bagus. Nih. Kalau dia tuh nanti tidak menyerang pada posisi yang ada sterokimianya, dia tuh nanti akan tetap ya. Oke, nanti itu kan dipakai di sini ya. Jadi intinya kalau ini nggak diserang, itu akan tetap. Oke, jadi kayak mirip yang ini ya. Oh, tapi ini bu. Tadi coba ya. Coba yang ini. Enggak nih. Asal. Ada salahnya.
Ya, harusnya sih kalau dari pengamatan di sini itu tetap ya. Berarti kayaknya ini lumayan salah deh. Kayak kita jangan ikutin ini ya. Tapi reaksinya tetap sama. Dia tuh nanti bakal masuk ke atas, cuma mungkin ini aja ya. Dia tuh bakal sama. Nanti ini bakal tebal. Tuh. Yap. Ada contoh lain. Ya, benar ya. Dia tuh bakal tetap kalau nggak diserang. Kalau juga nggak bisa. Tambah lagi deh yang saya memastikan ya. Ini ada contoh yang bagus ya. Kalau dia tuh masuk yang lebih standar ya, itu bakal nggak sendiri nggak ada presentasi kan. Ini yang versi makanya. Tapi ini udah dari belakang. Ini ya yang malah versi. Ini yang belakang. Yap, ini adalah contoh lainnya. Oke, ini ya. Yang mengalami versi nanti yang dia tuh diserang. Oke, udah itu sih. Ada pertanyaan tadi siapa yang mau nanya? Halo, halo. Sebelum aku akhiri sesinya, tadi siapa yang mau nanya? Cek, cek. Nggak ada nih beneran. Halo. Jadi siapa? Oke, aku hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada respon, mungkin kita akhiri. Satu. Ini Dua. Kak, tadi ada yang tanya, dia ngetik di kolom chat, katanya Kak yang reaksi nitril boleh diulang nggak gitu Kak katanya. Sini tuh yang mana?
Reaksi nitril yang mana tadi? Sebelum mana? Nomor berapa? Hello. Siapa yang nanya tadi? Biar aku bisa ngeliat chat. Firda Arya. Nomor berapa? Sudah. Atau siapa yang mau mewakili? Nomor berapa? Jujur aku tidak tahu ya. Gimana? Yang nomor berapa? Intinya Bentar kalau lagi ditanya. yang harus nitril. Oke. Yang harus nitril itu nomor 5 ya. Dari yang terakhir ya. Oke. Yang harus nitril ini ketika di sini ada OH yang tadi aku bilang ya. Jadi ketika kalian pengen bikin asam karboksilat nih, tapi di cabang yang besar ini itu ada OH. Yang sini ikut juga ya. Gitu. Jadi ketika cabang besar itu ada OH-nya, seperti contoh yang di sini juga, ya. Nih, nah tadi, ini misal di sini ada OH, misal aja, ini nggak bisa pakai ini nggak bisa, harus pakai nitril. Berarti pakai NaCN sama H2 H plus atau ya H plus lah. H2O H plus. Itu untuk Firda. Ada pertanyaan lagi? Halo. Cek. Oke, udah ya. Ada yang lain? Sebelum aku akhiri? Yuk. Yuk, ada siapa di sini absen? Ailsa, Zara, Felicia, Kansa, Naila, Nazwa. Ya, semua ya kayaknya. Vincent kayaknya. Coba deh. Not yet. Oke. Kemuning, Mutia, Naila, Raihanum, Esteviani. Oke. Kalau nggak ada, aku ucapkan terima kasih telah menghadiri kelas pada malam hari ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ujiannya, jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar juga. Bagi kalian yang niat, monggo di-download bukunya, di SS aja bagian sumarinya, dipahami jenis-jenis reaksinya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Kak, itunya boleh di-share apa enggak ya, Kak? Apanya? Yang oret-oretannya Kak Anton. Oh, oke. Oke, nanti aku share ya. Ya, terima kasih, Oke. Kak. Oke, terima kasih. Bye ya. Makasih, Kak. Bye.